membelah langit malam, alam yang hening menjadi terbangun. Segala yang hidup menatap angkasa yang penuh tentara surgawi, dan terang surgawi membuka kasih Bapa. Segala puji bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera atas bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus, selamat datang di bumi. Selamat datang di hati kita manusia. Selamat datang di hati Bapak dan Ibu pelayan, dan di hati kita semua. Ya, persekutuan, di perayaan Natal ini kita akan membaca firman Tuhan yang diangkat dari Injil menurut Lukas pasal 5 ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ke-7. Sebelum kita membaca dan mendengarkan refleksi, mari kita berdoa. Di tengah-tengah berlangsungnya perayaan Natal keluarga pelayan yang ada di jemaat Hariah Tuhan, di saat ini kami akan membaca firman-Mu. Untuk itu kami mengundang Tuhan datang bersama dengan kami lewat peranan Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang kami baca sekaligus refleksi firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu senantiasa kami bisa memahami, sekaligus juga kami bisa melakukan itu di sepanjang perjalanan hidup dan kehidupan kami Tuhan. Berfirman bagi kami Tuhan, karena sebagai persekutuan perayaan Natal keluarga pelayan siap mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Pembacaan kita terambil dari Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-1 sampai ke-7 yang berbunyi demikian. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah pembacaan kita di saat ini. Ibu Bapak, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beta rasa bahwa Lukas 2 ayat 1 sampai 7 ini seng asing di telinga Ibu Bapak anak-anak, sebab pasti akan dibaca terus sepanjang ketong merayakan Natal. Mulai dari ketong masih di SMTPI, ketong su dengar cerita tentang ini. Dan oleh karena itu beta rasa itu bahwa Ibu Bapak kalau mengkali hafal akang dari ayat 1 sampai 7 itu. Tapi beta kira bahwa peristiwa kelahiran Yesus ini
peristiwa yang penuh dengan keajaiban. Di sana ketong mendengar cerita tentang penampakan malaikat. Ada seorang anak darah yang mengandung. Ada bintang terang yang menuntun perjalanan orang-orang pintar dari timur itu. Tapi juga ada sikap gembala yang dong pada saat itu bersikap tidak lazim. Sebab apa? Tiba-tiba dong bergerak di tengah malam, dong tinggalkan domba-domba yang harusnya dong kawal sepanjang malam. Sebab di padang gurun itu tentunya ada begitu banyak hewan buas, ada begitu banyak ancaman terhadap domba, dan itu terjadi pada malam itu. Dan oleh sebab itu pergerakan yang senglasin terjadi pada waktu itu, bahwa para gembala dalam kisah ini diceritakan meninggalkan domba-domba mereka dan menuju ke titik tempat fokus pemberitaan itu terjadi. Bagi beta, semua itu memang menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan pun tangan itu sungguh-sungguh bekerja di hari itu untuk menghadirkan ataupun diri dalam wujud Sang Bayi Natal Yesus Kristus itu ke tengah-tengah dunia. Tapi Ibu Bapak, anak-anak, di antara seluruh kisah itu maka ada hal yang sungguh menarik beta pun perhatian, dan mungkin juga Ibu Bapak, anak-anak, bahwa apa yang dilakukan Maria pada Sang Bayi Mungil Yesus itu, sebagaimana yang disaksikan penginjil Lukas, seorang dokter, Lukas 1 ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bagi beta, pikiran tentang kelahiran seorang raja, raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, seng masuk akal kalau ketong ada pada waktu itu. Sebab bagi ketong, raja itu pasti lahir di istana. Tapi pada waktu itu dia hanya ada di sebuah kandang. Dia dibungkus dengan kain, dia dibaringkan di tempat makan binatang yang disebut palungan itu. Ini hal yang sukar diterima oleh akal sehat manusia. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sebab di mana-mana orang tetua yang mau ada proses persalinan itu terjadi, ya paling tidak dong sudah memperlakukan perempuan yang sementara mengandung itu dengan ekstra hati-hati. Kelahirannya juga sudah dipersiapkan. Ya. Orang tua supi beli, dia pun tempat tidur, semua persiapan itu lengkap. Dan pasti tidak akan pernah diletakkan di tempat yang sembarangan. Yang tadi beta bilang ini cerita yang senglasim, bahwa Kristus itu lahir sebagai seorang bayi dan dibaringkan di tempat makan hewan yang mungkin saja dia pun kebersihan itu seng terjamin. Sebab palungan di situ hewan makan, mungkin juga hewan buang air di situ. Ya, disitulah tempat Yesus lahir. Nah, sebagai manusia tentu ketong bertanya. Memang ketong tahu bahwa Maria itu dia belum punya pengalaman untuk merawat seorang bayi. Tapi muncul pertanyaan, kenapa dia begitu tega membaringkan begitu saja Yesus di tempat kotor itu? Tapi minimal ketong mesti juga berpikir, waktu malaikat datang for Maria, Maria sudah tahu bahwa dia mengandung dan dia akan melahirkan dan sebagainya.
Bayangkan penulis Injil ini, Lukas yang adalah seorang dokter, dia melaporkan peristiwa yang secara kronologis dan dia sangat detail. Menulis tentang apa yang dilakukan Maria dengan bayinya itu. Nah, saat ini dalam kebaktian perayaan Natal keluarga pelayan, majelis jemaat, tuagama dan keluarga, suami, istri, anak-anak. Ketong bahkan di perayaan Natal yang lain mungkin ketong lihat palungan. Palungan itu simbol Natal. Tapi kalau palungan biasa ketong hiasakan cantik-cantik. Tapi mari ketong lihat bahwa mengapa Yesus, Sang Raja, Yesus Tuhan menjadi manusia dan dia harus dilahirkan di dalam palungan itu. Nah, ayat 7 dalam perikop bacaan ketong saat ini menjelaskan bahwa hal itu terjadi. Alasannya karena tidak ada tempat yang kosong lagi di semua penginapan bagi Yusuf, Maria, dan sang bayi. Bukankah ini hal yang sangat menyedihkan bahwa Kristus yang datang untuk membebaskan manusia dari dosa-dosanya disambut manusia dengan pernyataan seng ada tanpa. Sesungguhnya saudara, ini gambaran keberadaan ketong. Sebab ternyata hal ini juga terlalu berbeda dengan apa yang terjadi 2000 tahun sesudah peristiwa kelahiran itu. Masih saja tetap tidak ada tempat yang layak baginya di tengah kehidupan masyarakat, di tengah kehidupan keluarga, di tengah pergaulan, dan sangat menyedihkan jika ternyata seng ada tempat yang layak bagi Yesus di gereja atau di tengah persekutuan keluarga pelayan. Hati-hati, jangan sampai peristiwa itu sama bahwa ketong seng mengosongkan satu tempat bagi kehadiran Yesus dalam persekutuan yang ketong bangun bersama. Nah, saudara, ini pertanyaan penting yang mesti ketong renungkan dan ketong jawab. Apakah ketong sebagai majelis jemaat, sebagai tuagama, sebagai keluarga-keluarga pelayan, ketong sudah memberi ruang ke seng. Ketong beri tempat baginya dalam hati, supaya ketong melayani juga dengan hati-hati, melayani dengan sukacita, melayani seng bersungut-bersungut, melayani dengan seng berbantah-bantah. Itu pertanyaan bagi ketong untuk direnungkan bahwa perjalanan di tahun Gumul 2023 sudahkah itu ketong lakukan? Saudara, ada beberapa pesan lewat pembacaan ketong di saat ini. Yang pertama, terbaringnya Yesus di palungan yang kotor itu menggambarkan begitu dekatnya Yesus dengan kekotoran. Dia dekat dengan kepapaan, dia dekat dengan kemiskinan dunia. Sehingga ada orang yang lebih tahu dan bisa bicara tentang keterbatasan manusia, tentang kekotoran, tentang kepapaan dunia, dari seorang yang memang dia benar-benar terlahir dari keterbatasan. Dia lahir di dalam kekotoran itu dan kepapaan. Nah, Yesus datang ke dunia dan berada di tengah-tengah kenyataan itu, dalam keterbatasan itu. Ketong kutip surat Rasul Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 9, di sana dia tulis begini, dia yang kaya itu menjadi miskin karena ketong, supaya karena kemiskinannya ketong semua menjadi kaya. Yesus sendiri menempatkan diri pada kenyataan itu ketika dia bilang begini, serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia sem punya tempat bahkan untuk meletakkan kepalanya. Nah, saudara, hanya dengan berada di tengah-tengah keterbatasan itu, Yesus yang saja memahami keterbatasan dan kemiskinan, tapi dia juga menjadikan dirinya sebagai simbol dari perjuangan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Nah saudara, jauh sebelum Yesus lahir, dalam Mazmur 37 ayat 25 dia bilang, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sesudah Yesus tidak lagi berada secara fisik bersama para murid, Rasul Paulus juga mengungkapkan pengalaman iman bahwa Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini yang mesti menjadi ketumpung pegangan. Selaku orang-orang yang Tuhan panggil, Tuhan utus untuk melakukan tugas-tugas pengutusan, menanam dan menyiram di Tongala Pembendang. Ketong mesti memahami sungguh keberadaan, suka atau tidak suka, mau tidak mau, umat itu ketong punya. Yesus tidak bersungut-sungut ketika dia melayani. Setiap umat yang datang, dia melayani. Siapa suruh mau ada di ontopong pekerjaan ini, harus melakukannya. Dan oleh sebab itu kekuatan bagi ketong untuk melakukannya lebih baik lagi di 2024. Siapa bertahan sampai selesai, mahkota kemenangan dia punya. Ya. Yang kedua pesan yang mau dibilang, ibu bapak anak-anak, Yesus ini dibaringkan dalam palungan setelah Maria dan Yusuf bisa lagi memecahkan satu masalah. Malam itu dompung masalah, yang ada tempat. Tidak ada lagi yang bisa dong dapatkan dari masalah ini. Di mana dong akan inap, artinya dengan kata lain begini, terbaringnya Yesus dalam palungan itu akibat kegagalan manusia memecahkan masalah-masalah mereka. Nah, sejak saat itu Yesus menunjukkan bahwa dia selalu berada di tengah-tengah masalah dan pergumulan-pergumulan manusia. Oleh sebab itu yang tadi pesan pertama yang mau lanjutkan, lakukanlah apa yang menjadi kewajibanmu. Bahwa di dalam pelayanan itu tantangan banyak, itu pasti. Dan oleh sebab itu, ketong harus meyakini kalau 84 orang majelis jemaat, pendeta 6, Tuhan utus ada di jemaat GPM Haria, Tuhan pasti urus. Ya. Ketong selalu berpikir, ketong kastabula bale. Ketong lebih pentingkan ketong kerja, habis itu ketong keluarga, sebab ketong bilang ketong kerja supaya ketong keluarga bisa makan, nanti Tuhan dari belakang. Tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, Tuhan itu tempat yang pertama. Tuhan tempat yang pertama, keluarga tempat yang kedua, pekerjaan mau di tempat yang ketiga. Kalau ketong bikin begitu, seng hitung-hitunglah ibu bapak, Tuhan siap segala sesuatu dan segala baik. Ketong yang kurang yakin akan saja, sebab apa? Terlalu banyak bersungut. Ya manusiawi. Kalau sudah lalu lelah, bikin begini, tak tumbuh dengan ini, persoalan keumatan, persoalan di antara pelayan dan sebagainya, pasti itu terjadi. Tapi ketong diharapkan, diminta Tuhan seperti itu. Bahwa palungan ada karena kegagalan manusia untuk memecahkan masalah. Dan itu yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Oleh sebab itu mari bersama-sama, kan? Ketong bisa satu-satu berjalan sendiri. Banyak sebenarnya perenungan yang mesti ketong buat.
kegagalan di tempat ini, apa yang mesti ketong lakukan? Harus dilakukan terus-menerus. Sebab mungkin ada yang duduk begini tapi lain masih lur-lur lain. Masih ada jengkel-jengkel. Habis ini pegang tangan tapi dalam hati ini ada begitu kan? Iya. Itu pesan yang kedua. Pesan yang terakhir. Saudara, dalam cerita ini ketika dong dua sampai di Bethlehem, Maria dan Yusuf berusaha cari tempat yang nyaman. Ini hal yang biasa terjadi. Jika Yesus lahir di ketong rumah, tentu seng ada di antara ketong yang rela meletakkannya di dapur, di kamar mandi, di kandang babi, jika ketong punya tempat yang layak. Ketong pasti akan kas bersih kamar itu, tempat tidur yang nyaman baginya. Ketong semua sama dengan Maria yang Yusuf dalam menentukan apa yang sesungguhnya ketong perlukan dan apa yang sesungguhnya menjadi prioritas dalam ketong pun hidup. Tapi kesaksian Alkitab menunjukkan bahwa seluruh prioritas itu menyerah pada palungan. Terbaringnya sang bayi Yesus dalam palungan yang kotor itu menunjukkan bahwa ada prioritas lain yang lebih utama dari semua prioritas manusia. Dan prioritas yang dimaksud itu adalah kemuliaan Sang Bapa. Ini karena karya Allah yang hendak Dia lakukan untuk keselamatan manusia dan dunia. Oleh sebab itu terbaringnya Yesus dalam palungan ini isyarat yang sangat jelas bahwa mungkin semua yang ketong cari dan yang menjadi prioritas dalam hidup ini adalah hal-hal yang penting, tapi itu bukan yang terutama. Yang terutama adalah kewajiban ketong memuliakan Allah di atas segala sesuatu. Saat Yesus mengajar, Ia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ini bukan anjuran untuk tinggal di rumah, menutup diri di kamar, atau memisahkan diri dari orang yang lain. Karena kehendak Allah dan kebenarannya itu justru harus ketong cari, harus ketong wujudkan di tengah semarak kehendak dunia, dan ketong wujudkan itu dalam kehidupan umat yang ketong layani. Entah dia keras kepala, desa mau terima ketompung pelayanan, dia bicara banyak, tuh. Terkadang kekunjungan kalau umat bicara banyak, ketong majelis jemaat paling suka potong-potong. Kenapa begitu ya? Lebih baik banyak mendengar. Nanti habis itu dulu baru ketong bicara kio. Umat ada bicara lagi ketong sepotong-potong. Beri tempat bagi dong. Oleh sebab itu mari ketong cari kerajaan Allah itu di tempat-tempat seperti itu, di rumah umat. Jangan sampai pelayanan umat ada tunggu, majelis jemaat ada tidur sono. Dan oleh sebab itu mari ketong tunduk di bawah kehendak Tuhan. Yesus mengingatkan ketong bahwa kemuliaan Allah dan kebenaran Allah itu jauh lebih penting bagi ketong pun hidup. Karena ketika ketong berada dalam kemuliaan dan kebenaran Allah, kebahagiaan, sukacita itu menjadi ketong pemilik. Bukan ketong rasakan saat ketong ada melayani, tapi anak cucu pasti merasakannya. Dan itu menjadi berkat atas ketumpung hidup rumah tangga. Oleh sebab itu mari ketong melakukan ketumpung tugas tanggung jawab ini dengan baik-baik. Ketong akan mengakhiri tahun pergumulan 2023 dan ketong akan masuk dengan pergumulan-pergumulan yang baru. Ketong butuh kekuatan kuasa Roh Kudus untuk menolong ketong untuk bisa menjadi yang lebih baik dari tahun 2023 ini, supaya kehadiran Yesus itu benar-benar ketong rasakan
dan ketong selalu menyediakan ruang dan tempat untuk dia hadir, baik dalam ketong pun pergumulan kehidupan keluarga, tapi juga dengan kehidupan umat yang ketong layani. Selamat merayakan Natal Kristus, selamat memaknai masa-masa penantian ini. Tuhan sayang ketong semua.